Yang pertama yaitu teori belajar behavioristik. Contoh penerapan teori belajar behavioristik yaitu sebagai berikut. Yang pertama, guru harus menyusun materi atau bahan ajar secara lengkap, dimulai dari bahan ajar atau materi yang sederhana sampai dengan bahan ajar yang kompleks. Yang kedua, guru lebih banyak memberikan contoh berupa instruksi selama proses pembelajaran berlangsung. Yang ketiga, saat guru melihat ada kesalahan baik pada siswa ataupun materi, maka guru akan secepat mungkin untuk melakukan perbaikan. Yang keempat, guru memberikan banyak drilling dan latihan agar terbentuknya perilaku atau pembiasaan seperti yang diinginkan. Yang kelima, evaluasi berdasarkan perilaku yang terlihat. Dan yang keenam, yaitu guru dituntut memiliki kemampuan untuk memberikan penguatan atau reinforcement baik dari sisi positif dan negatif. Teori yang selanjutnya adalah mengenai teori sosial kognitif. Contoh penerapan dari teori ini antara lain: yang pertama, meminta siswa untuk merefleksikan pengalaman mereka melalui pembuatan jurnal atau laporan harian tentang kegiatan apa saja yang telah mereka lakukan. Yang kedua, mendorong diskusi berdasarkan apa yang diajarkan dengan meminta siswa untuk menjelaskan materi pembelajaran di depan kelas dan ajak siswa lainnya untuk mengajukan pertanyaan. Yang ketiga, membantu siswa menemukan solusi baru untuk masalah untuk mengembangkan cara berpikir kritis. Yang keempat, meminta siswa untuk memberikan penjelasan tentang ide atau pendapat yang mereka miliki. Yang selanjutnya, membantu siswa dalam mengeksplorasi dan memahami bagaimana ide-ide bisa saling terhubung. Dan yang terakhir, meningkatkan pemahaman dan ingatan siswa melalui penggunaan visualisasi dan permainan dalam menyampaikan materi. Teori yang terakhir yaitu teori konstruktivisme, di mana contoh penerapan teori konstruktivisme ini antara lain yang pertama yaitu mendorong kemandirian dan inisiatif siswa dalam belajar. Yang kedua yaitu guru mengajukan pertanyaan terbuka dan memberikan kesempatan beberapa waktu kepada siswa untuk merespon. Yang ketiga yaitu mendorong siswa berpikir tingkat tinggi atau yang biasa disebut juga dengan higher order thinking. Yang selanjutnya yaitu siswa terlibat secara aktif dalam dialog atau diskusi dengan guru dan siswa lainnya. Yang selanjutnya yaitu siswa terlibat dalam pengalaman yang menantang dan mendorong terjadinya diskusi. Dan yang terakhir yaitu guru menggunakan data muta, sumber-sumber utama, dan materi-materi interaktif. Selanjutnya, model-model pembelajaran yang terbentuk berdasarkan prinsip konstruktivisme, yaitu yang pertama model pembelajaran jigsaw. Model pembelajaran jigsaw ini dapat digunakan pada materi yang akan dipelajari dan dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Model pembelajaran ini dapat melibatkan seluruh siswa dalam kelas dan dapat melatih siswa untuk dapat mengerjakan sesuatu kepada orang lain. Langkah-langkah pembelajaran jigsaw, yaitu yang pertama, bentuklah beberapa kelompok dari jumlah siswa yang ada. Selanjutnya, tentukan materi yang akan dibahas pada setiap kelompok. Setiap kelompok mendapatkan bagian yang berbeda dengan kelompok lain. Selanjutnya, mintalah dari tiap kelompok untuk menunjuk salah satu menjadi juru bicaranya. Lalu, mintalah setiap kelompok untuk berdiskusi. Dan langkah terakhir yaitu, mintalah setiap kelompok untuk mempresentasikan hasilnya kepada kelompok lain. Model yang selanjutnya yaitu model inquiry, di mana model ini merupakan kegiatan siswa didorong untuk belajar melalui keterlibatan aktif mereka sendiri dengan konsep-konsep dan prinsip-prinsip. Guru mendorong siswa untuk memiliki pengalaman dan melakukan percobaan yang memungkinkan siswa menemukan prinsip-prinsip untuk dirinya sendiri.
Nah, langkah-langkah dalam pembelajaran inquiry antara lain yaitu yang pertama, orientasi terhadap masalah, yang kedua yaitu merumuskan masalah, yang ketiga yaitu mengajukan hipotesis, yang keempat yaitu mengumpulkan data, yang kelima menguji hipotesis, dan yang terakhir yaitu menyimpulkan. Selanjutnya, kelompok kami akan membahas mengenai beberapa studi kasus mengenai permasalahan siswa dan solusi dari permasalahan-permasalahan tersebut. Studi kasus yang pertama yaitu Tania, 7 tahun, memiliki kemampuan yang rendah dan keinginan yang rendah untuk sukses. Perencanaan yang sesuai untuk mengatasi permasalahan dari Tania tersebut yaitu dengan menerapkan perspektif humanistik. Bagaimana caranya? Yaitu dengan menekankan kemampuan pertumbuhan pribadi siswa, kemerdekaan untuk memilih sifat-sifat yang lebih positif. Hal yang dapat dilakukan yaitu dengan mengenali dan memahami karakteristik Tania untuk nantinya dapat digunakan untuk membantu Tania dalam belajar secara mandiri dan berinisiatif agar kemampuan dan keinginannya yang rendah untuk sukses dapat diselesaikan. Dengan demikian, Tania wajib diobservasi oleh guru secara rutin agar perkembangan belajarnya dapat ditingkatkan dan mampu mengimplementasikan sesuai dengan konsep dan perencanaan sehingga Tania bisa lebih percaya diri dan keinginan belajarnya lebih besar untuk sukses. Studi kasus yang selanjutnya adalah mengenai Samuel yang berusia 10 tahun yang bekerja keras untuk menjaga harga dirinya pada tingkat tinggi, tetapi memiliki rasa takut akan gagal yang sangat kuat. Perencanaan yang sesuai untuk menyelesaikan permasalahan ini adalah dengan cara menerapkan perspektif perilaku di mana Samuel diberikan refleksi yang kuat dan secara rutin mengenai cara-cara mengenali kompetensi diri sehingga diharapkan mampu meningkatkan rasa percaya dirinya sehingga rasa takutnya yang kuat tadi akan dapat diatasi ataupun akan dapat dikontrol. Perencanaan lainnya yang dapat dilakukan untuk membantu memotivasi Samuel yaitu dengan meningkatkan keberaniannya, meningkatkan rasa tanggung jawab dan komitmen dirinya sehingga dapat mengembangkan perilaku positif pada diri Samuel. Serta guru juga harus melakukan evaluasi rutin untuk mengetahui sejauh mana perkembangan perilaku negatif Samuel tadi berubah menjadi perilaku yang positif. Studi kasus yang selanjutnya yaitu anak bernama Sandra berumur 13 tahun yang tenang di kelas dan meremehkan keterampilan yang ada pada dirinya. Nah, teori yang cocok untuk kasus mengenai Sandra yaitu teori humanistik, di mana permasalahan dari Sandra yaitu ia tenang di dalam kelas namun ia meremehkan keterampilan yang ada pada dirinya. Lebih jelasnya lagi, kata tenang dari Sandra ini adalah ia yang pendiam dan kurang melakukan interaksi, juga mengeksplor kemampuan dan keterampilan yang ada pada dirinya. Nah, cara agar dapat meningkatkan motivasi dari Sandra yaitu dengan cara menerapkan teori humanistik, di mana teori humanistik ini bertujuan untuk menghasilkan hal baik bagi kemanusiaan supaya bisa mencapai aktualisasi diri dan membuat individu yang bersangkutan yaitu Sandra mampu lebih mengenali dirinya sendiri, entah mengenal kemampuan yang terpendam yang ada pada dirinya ataupun keterampilan yang masih terpendam yang ada pada dirinya. Studi kasus selanjutnya yaitu Robert, 16 tahun, yang menunjukkan sedikit minat di sekolah dan saat ini tinggal dengan bibinya atau sudah tidak dapat menghubungi orang tuanya lagi. Cara mengatasi permasalahan tersebut yaitu dengan cara harus diberikan interaksi psikologis dan memberikan stimulus yang mengajak ke tingkah laku yang positif. Perencanaan yang sesuai untuk menyelesaikan masalah tersebut adalah dengan cara menerapkan perspektif perilaku di mana guru memberikan perhatian khusus terhadap Robert, selalu melakukan interaksi atau pendekatan terhadap Robert melalui pembicaraan intim tentang keseharian Robert
Hal ini bertujuan agar Robert merasa diperhatikan sehingga timbul rasa senang hingga ia memiliki minat untuk bersekolah dikarenakan merasa aman dan nyaman terhadap gurunya. Sekian pembahasan dari kami terkait materi tentang teori-teori belajar serta studi kasus terkait permasalahan yang terjadi pada siswa beserta solusi dari permasalahan tersebut.